Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lembaran sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujadid. Ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan pembaharu di kalangan umat Islam. Hadis riwayat Sunan Abu Daud. Jika mujadid Islam pada abad ke-11 Masehi atau 5 Hijriah adalah Imam Al-Ghazali yang mendapatkan julukan Hujatul Islam karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan tarekat secara teoritis. Selanjutnya, mutiara sejarah abad ke-12 Masehi atau 6 Hijriah diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis. Ia juga mendapat julukan Kutubul Aulia serta Gaus Az-Zaman, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi-studi tasawuf secara akademik melalui kitab-kitab teori sufinya, nama Al-Jailani lebih membumi karena ajaran amaliyahnya. Sehingga, dalam masyarakat muslim, namanya sangat populer dan dijadikan sarana wusyuliyah, serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan, di samping manakibnya yang juga banyak dibaca tentang riwayat hidup sang tokoh. Di Indonesia, nama Syekh Abdul Qadir Jailani sangat tidak asing lagi. Sebagian besar umat Islam Indonesia bahkan sangat mengidolakan dan menjadikannya sebagai panutan dalam ajaran sufismenya. Demikian pula para pengkaji tasawuf di barat dan timur yang sangat menaruh hormat kepadanya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Nama lengkapnya adalah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Sholih Musa Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Nif atau Naif, Kurdistan Selatan, terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad, di selatan Laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke bagian wilayah Tabaristan, sekarang sudah memisahkan diri, dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Ia dilahirkan pada waktu Fajar, Senin, 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi, dan wafat di Baghdad pada Sabtu tanggal 11 tahun 561 Hijriah atau tahun 1166 Masehi. Kebanyakan biografi tokoh sufi terpopuler ini penuh dengan fiksi, tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah. Padahal, ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama sejarah tasawuf. Sehingga, para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan mujtahid abad ke-14. Menurut Walter Brown, dalam bukunya De Futu Al-Ghalib des Abdul Qadir, ia adalah wali yang paling terkenal di dunia Islam. Sedangkan, penulis Muslim Jerman, Mehmet Ali Aini, menyebut Al-Jailani sebagai orang terbesar pangkat kewaliannya di dunia sufisme. Ia lahir sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan. Di tengah keluarga yang hidup sederhana dan saleh, ayahnya, Al-Imam Sayyid Abi Sholih Musa Zangi Dausat, adalah ulama fuqaha ternama, mazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan nama ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Sayyid Abdullah Somai, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini, silsilahnya juga sama, sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pada malam beliau dilahirkan, ada 5 karomah atau kemuliaan yang diisyaratkan dalam mimpi ayah handanya. Pertama, ayah Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Abi Sholih Musa Janki, pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diiringi para sahabat dan imam mujtahidin, serta para waliullah. Rasulullah bersabda kepada ayah handanya Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai Abi Sholih, kamu akan diberi putra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putramu akan mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian, sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu ini termasuk anakku, kesayanganku, dan kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga." Kedua, setelah kunjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir dan berkata, nanti kamu akan mempunyai putra, dan akan menjadi Sultanul Aulia, seluruh wali semuanya di bawah pimpinan putramu. Ketiga, Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan menolak untuk menyusu, baru mau menyusu setelah berbuka puasa. Keempat, di belakang pundak Syekh Abdul Qadir, tampak telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak, waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menunggang buruk pada malam Miraj. Kelima, pada malam dilahirkannya, Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya, sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya, sedang usia ibunya waktu melahirkan ia berusia 60 tahun, ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Dikisahkan pula, bahwa suatu hari masyarakat di sekitar tempat tinggal Syekh Abdul Qadir, tidak dapat melihat hilal untuk melihat awal masuk bulan Ramadan, atau bulan puasa. Mereka tidak tahu, apakah puasa telah dimulai atau belum. Karena itu kemudian mereka berbondong-bondong datang ke kediaman Syekh Abdul Qadir yang saat itu masih bayi, untuk bertanya kepada ibu beliau Ummu Khair Fatimah. Mereka menanyakan, apakah Abdul Qadir sudah makan atau belum hari itu. Karena Ummu Khair Fatimah menjawab bahwa Abdul Qadir belum makan, maka mereka menduga bahwa hari itu telah masuk bulan Ramadan. Saat usianya masih kanak-kanak, diriwayatkan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, setiap kali muncul keinginan dalam diriku untuk bermain bersama anak-anak lain, aku mendengar suara yang berkata, kemarilah wahai Mubarak, atau orang yang diberkahi. Mendengar suara itu, aku ketakutan, dan terus berlari serta terus bersembunyi di kamar ibuku. Tatkala usia Syekh Abdul Qadir mendekati masa balik, beliau sangat gemar mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, mengunjungi para ulama yang mulia derajatnya, dan berpengetahuan tinggi, serta melaksanakan berbagai keutamaan. Dikatakan, bahwa langkah beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan, dalam mengunjungi para ulama dan melaksanakan berbagai keutamaan, lebih cepat daripada langkah burung merak jantan. Syekh Abdul Qadir juga merupakan sosok waliullah utama yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran. Mengenai hal ini, dikisahkan bahwa suatu hari Syekh Abdul Qadir pergi ke ladang untuk membantu menggarap tanah. Selama beliau berjalan di belakang seekor lembu jantan, lembu tersebut selalu memalingkan kepalanya dan memandang beliau. Akhirnya lembu tersebut berkata, engkau tidak diciptakan untuk pekerjaan ini. Mendengar seekor lembu yang dapat berbicara, Syekh Abdul Qadir pun sangat kaget dan ketakutan. Beliau pun langsung lari pulang ke rumahnya, lalu memanjat hingga ke atap rumah, disebabkan rasa takutnya itu. Namun tiba-tiba, ketika sampai di atap rumah, beliau juga menemui keajaiban lagi, di mana beliau melihat para jamaah haji yang tengah melakukan ibadah wukuf di Arafah. Beliau akhirnya segera menemui sang ibunda, dan memohon izin kepadanya untuk pergi ke Baghdad, guna menuntut ilmu pengetahuan kepada syekh-syekh besar di sana. Ibunda Syekh Abdul Qadir tentu saja heran mendengar permintaan dari anaknya yang begitu mendadak tersebut. Ia kemudian bertanya, apa alasan permintaanmu yang tiba-tiba itu? Syekh Abdul Qadir pun menceritakan tentang peristiwa yang baru saja dialaminya. Mendengar cerita tersebut, ibunda Syekh Abdul Qadir lalu menitikkan air mata, menangis karena terharu, dan segera memberi izin kepada Syekh Abdul Qadir untuk menuntut ilmu ke Baghdad. Sebelum Syekh Abdul Qadir pergi, ibunda Syekh memberi bekal berupa 40 batang emas, yang dijahit pada bagian ketiak mantel sang Syekh, seraya menasehati beliau agar senantiasa berkata benar, dan menjadi orang jujur dalam segala keadaan. Saat melepas Syekh Abdul Qadir Jailani, ibundanya beliau berkata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan membimbingmu, wahai anakku. Aku memisahkan diriku sendiri dari orang yang paling mencintaiku karena Allah. Aku tahu bahwa aku tidak akan dapat melihatmu sampai hari pengadilan terakhir tiba. Dalam perjalanannya menuju kota Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bergabung dengan sebuah kafilah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, sekelompok perampok jalanan menyerang rombongan tersebut. Mereka dengan begitu kasarnya merampok harta benda yang dibawa oleh kafilah.
Kemudian salah seorang dari perampok datang kepada Syekh Abdul Qadir dan bertanya dengan kasar, "Hai anak muda, harta apa yang engkau miliki?" Syekh Abdul Qadir pun menceritakan tentang 40 batang emas yang dibawanya tersebut, yang disimpan dalam jahitan di bagian ketiak mantelnya. Sang perampok yang mendengar pengakuan dari sang syekh hanya tertawa terbahak-bahak, dan segera berlalu karena menyangka beliau sedang bergurau. Begitulah seterusnya, masing-masing dari perampok menanyai sang syekh, dan beliau menduga mereka pergi hendak mengadukan hal tersebut kepada pimpinannya, di mana mereka tengah membagi hasil rampasan yang diperoleh. Akhirnya tibalah sang pemimpin perampok datang, dan menanyai perihal harta yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir. Dengan tenang, beliau mengatakan kepada pemimpin rampok tersebut, sesuai dengan apa yang telah beliau sampaikan kepada para rampok sebelumnya. Karena itu, untuk membuktikan perkataan beliau, sang pemimpin rampok meminta Syekh Abdul Qadir untuk merobek bagian bawah ketiak beliau, tempat di mana harta tersebut berada. Dan benar saja, sang rampok mendapati 40 dinar di dalamnya. Dengan penuh ketakjuban, sang pemimpin perampok itu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, "Uangmu telah aman, lalu apa yang memaksamu untuk menceritakan kepada kami, bahwa engkau memilikinya dan memberitahukan tempat engkau menyembunyikannya?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan tenang menjawab, "Sesungguhnya ibuku berpesan kepadaku agar senantiasa jujur, dan aku pun berjanji untuk tidak mengkhianati pesan beliau tersebut." Setelah mendengar jawaban dari Syekh Abdul Qadir, spontan pemimpin rampok tersebut meneteskan air matanya, dan dengan penuh penyesalan ia berkata, "Aku telah mengingkari janjiku kepada siapa yang telah menciptakanku. Aku seringkali mencuri dan membunuh, lalu apa yang akan terjadi padaku?" Melihat perubahan pada diri sang pemimpin yang begitu mengejutkan, para perampok lainnya berkata, "Engkau adalah pemimpin kami dalam merampok, sekarang engkau pemimpin kami dalam bertaubat." Walhasil, seluruh rampok beserta sang pemimpinnya bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan mengembalikan seluruh harta yang telah dirampas kepada para kafilah. Dan para rampok tersebut di kemudian hari dikenal sebagai murid pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, padahal waktu itu beliau masih berumur sangat muda sekali. Mengenai peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan, "Ke-60 orang perampok itu memegang tanganku, dan menyatakan penyesalannya, serta keinginannya untuk mengubah jalan mereka. Ke-60 orang itu adalah orang yang pertama memegang tanganku, dan mendapatkan keampunan untuk dosa-dosa mereka." Pada waktu Syekh Abdul Qadir memasuki kota Baghdad, beliau ditemani oleh Nabi Khidir alaihi salam. Pada waktu itu Syekh belum mengenalnya, bahwa itu Nabi Khidir alaihi salam. Syekh diamanahi oleh Nabi Khidir, tidak diperbolehkan mengingkari janji, sebab kalau ingkar janji, bisa berpisah. Kemudian Nabi Khidir alaihi salam berkata, "Duduklah engkau di sini." Maka duduklah Syekh pada tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir alaihi salam selama 3 tahun. Setiap tahunnya, Syekh dikunjungi oleh Nabi Khidir alaihi salam sambil berkata, "Janganlah kamu meninggalkan tempat ini, sebelum aku datang kembali kepadamu." Setelah selesai menjalankan amanah dari Nabiullah Khidir alaihi salam, beliau mendapat izin untuk meneruskan perjalanannya, untuk memasuki kota Baghdad. Di kota Baghdad, Abdul Qadir Jailani mudah menjumpai para ulama, berguru pada mereka, dan bersahabat dengan mereka, sehingga ia berhasil menguasai ilmu lahir dan batin, yaitu ilmu hakikat yang dipahami oleh orang-orang sufi. Di kemudian hari, beliau merupakan tokoh yang disegani sebagai ahli fikih, juga dihormati sebagai seorang ahli sufi. Salah seorang pembimbingnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam ilmu tasawuf adalah Syekh Ad-Dabas radhiyallahu an. Usai menuntut ilmu dari ulama dan sufi besar, beliau mengembara mengarungi Sahara Irak selama 25 tahun, melewati rumput berduri dan tanah terjal. Pengembaraannya ini merupakan jawaban atas kegelisahannya melihat kebobrokan moralitas sebagian umat pada saat itu, sekaligus untuk mengasah kebatinannya. Selama pengembaraan spiritualnya itu, beliau berusaha menghindari pertemuan dengan manusia lain. Beliau hanya mengenakan pakaian sederhana berupa jubah dari bulu domba,
serta tutup kepala dari sesobek kain tanpa alas kaki. Selama mengembara, beliau hanya memakan buah-buahan segar dari pohon, juga rerumputan muda dekat sungai, dan sisa-sisa sayur yang sudah dibuang oleh penjual di pasar. Minum pun hanya secukupnya, sementara waktu tidurnya begitu singkat, sehingga nyaris selalu terjaga. Sampai usia senja, kesederhanaannya pun selalu dipertahankan. Upaya pembersihan jiwa itu juga dengan cara menghindarkan diri secara total dari segala hal yang meragukan, bahkan juga mengurangi makan dan minum yang halal. Berkat usahanya yang sangat keras itu, kemudian beliau mendapatkan penjagaan dari Allah. Pernah dalam suatu perjalanannya, ketika beliau tidak makan dan minum selama beberapa hari, tiba-tiba datanglah seorang menyerahkan sekantong uang dirham. Meski uang itu cukup untuk bekal perjalanan selama beberapa hari, beliau hanya mengambil sedikit untuk membeli beberapa roti, hanya sebagai pengganjal perut saja. Kesibukannya dalam upaya ruhaniyah membuat beliau asik, dan hampir lupa akan kewajibannya untuk berumah tangga. Sampai dengan tahun 521 Hijriah, yakni pada usianya yang ke-51 tahun, beliau tidak pernah berpikir tentang perkawinannya. Bahkan beliau menganggap sebagai penghambat dalam upaya ruhaniyahnya. Sungguh pun demikian, ia tak sampai meninggalkan sunnah Rasul. Pada usia lanjut beliau pun menikah, dan mempunyai 4 istri yang soleh-soleh. Dari keempat istri itu, ia mempunyai 49 anak, 20 laki-laki, dan selebihnya perempuan. Di antara 49 dari putranya itu, ada 4 yang termasyhur. Pertama, Syekh Abdul Wahab putra tertua, adalah seorang alim besar, penerus dan pengelola madrasah almarhum ayahnya. Beliau juga seorang pemimpin sebuah kantor negara terkenal. Kedua, Syekh Isa, seorang guru hadis dan hakim besar. Beliau dikenal juga sebagai penyair, bermukim di Mesir hingga akhir hayatnya. Ketiga, Syekh Abdul Razak, seorang alim dan ahli hadis yang mewarisi kecenderungan ayahnya, yang masyhur di kota Baghdad. Keempat, Syekh Musa yang hijrah ke Damaskus hingga akhir hayatnya. Selanjutnya, kami akan membahas karomah, atau keistimewaan yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama, dalam kitab Bahjatul Asror diterangkan bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 521 Hijriah, menjelang waktu zuhur, saya melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Syekh Abdul Qadir. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai anakku, mengapa kamu tidak segera memberikan pengajian pada jamaah pengajian itu? Lalu Syekh Abdul Qadir mengemukakan alasannya. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memberikan pengajian, sebagaimana diketahui bahwa saya ini orang ajam, sedangkan mereka para alim ulama Baghdad yang akan kuhadapi, mereka sangat fasih berbahasa Arab. Coba buka mulutmu, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ditujukan kepadaku. Lalu saat itu pula saya membuka mulut, kemudian diludahinya mulutku 7 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, mulai sekarang, silakan kamu mengajar. Ajaklah mereka menuju Tuhanmu dengan jalan hikmat dan kebijaksanaan, berikan nasihat dengan tuntunan, dan tutur kata yang baik. Setelah itu beliau menghilang dari pandanganku. Setelah kejadian itu, lalu aku melaksanakan sholat zuhur. Tidak berapa lama kemudian, saya melihat orang-orang berdatangan dari beberapa arah. Mereka berbondong-bondong menuju madrasahku. Menghadapi kejadian ini, saya menjadi gugup. Badan terasa menggigil, dagu menggeletar, gigi gemeretak, hatiku berdebar-debar, dan anehnya lagi, mulutku terasa terkunci dan tidak bisa berbicara. Menghadapi kebingungan ini, tiba-tiba terlihat Sayyidina Ali langsung berdiri di hadapanku sambil bertanya, "Mengapa kamu tidak segera memulai pengajian?" Dengan penuh hikmat saya menjawab, "Saya menjadi kaku dan gugup, tidak bisa berbicara menghadapi orang banyak." Lalu beliau menyuruh padaku untuk membuka mulut. Setelah mulutku dibuka agak ternganga, lalu diludahinya 6 kali. Saya bertanya kepada beliau, "Mengapa tidak 7 kali?" Beliau menjawab,
karena menghormati kepada yang lebih tinggi kedudukannya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau menghilang lagi dari pandanganku. Sejurus kemudian badanku menjadi tidak kaku, dan hatiku terasa lapang, tidak ada sesuatu apapun yang mengganjal. Lalu saat itu pula pengajian dibuka dan dimulai dengan lancarnya. Selanjutnya, Syekh Abu Muhammad Al-Mufarraj meriwayatkan, pada waktu saya ikut hadir di majelis Syekh Abdul Qadir, 100 orang ulama Baghdad telah berkumpul, dengan masing-masing membawa berbagai masalah untuk menguji Syekh. Lalu beliau menundukkan kepalanya, maka tampaklah oleh mereka cahaya laksana kilat keluar dari dada beliau. Kemudian cahaya itu menghampiri dada tiap para ulama tadi, spontan mereka menjadi gemetar kebingungan dan nafas mereka naik turun, lalu mereka berteriak dengan teriakan yang sama, baju yang mereka pakai, mereka robek-robek sendiri, demikian pula sorban yang mereka pakai, mereka lemparkan sendiri, lalu mereka mendekati kursi Syekh dan dipegangnya kaki beliau, lalu masing-masing bergiliran meletakkan kaki Syekh di atas kepala mereka. Pada saat itu suasana menjadi gaduh dan hiruk-pikuk. Lalu Syekh memeluk dan mendekap para alim ulama itu seorang demi seorang, dan masalah yang akan dikemukakan mereka satu persatu dijawabnya dengan tepat dan jelas serta memuaskan. Mereka menjadi tercengang serta kagum atas kepintaran dan kehebatan Syekh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadinya akan mereka tanyakan. Selanjutnya, Syekh Rashidin Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Miraj, malaikat datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa buruk. Tampak sekali kaki buruk itu bercahaya laksana bulan, dan paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak bisa diam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mengapa kamu tidak bisa diam? Apakah kamu menolak untuk kutunggangi?" Buruk berunjuk sembah, "Tidak, demi nyawa yang menjadi penebusnya, saya tidak menolak, namun ada suatu permohonan, nanti pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Buruk masih mengajukan permohonannya, "Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulia memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat." Lalu dipegangnya pundak buruk itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena gejolak rasa gembira, sehingga jasad buruk itu tidak cukup untuk menampung ruhnya, sehingga naiklah badannya membumbung tinggi ke atas, setinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah berdiri sebentar melihat badan buruk itu menjadi naik ke atas, sehingga terpaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari dan memerlukan tangga. Sementara itu, sekonyong-konyong datanglah ruh Gautsul A'dham, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengulurkan pundaknya sambil berkata, "Ya Rasulullah, silahkan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga." Lalu Rasulullah memijakkan kaki beliau pada pundak Syekh, dan ruh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunggangi buruk. Di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telapak kakiku menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundaknya para waliullah." Selanjutnya, diriwayatkan dalam kitab Raudhatun Nadirin, fi Manaqibi Asy-Syaikh Abdul Qadir, pada masa periode ke-6 dari zaman Abi Ali Al-Hasan As-Siri, sampai pada masa kelahiran Syekh Abdul Qadir, tidak ada seorang alim ulama, kecuali pada umumnya mereka membicarakan tentang keagungan, serta pangkat kewalian Syekh yang akan menginjak pundak seluruh para waliullah. Para alim ulama itu menerima isi dari pengumuman tersebut, kecuali seorang wali dari kota Asfahan, ia menolak isi dari pengumuman itu. Dengan adanya penolakan tentang kewalian Syekh, pada saat itu juga gugurlah ia dari pangkat kewaliannya. Selanjutnya, dalam kitab Kanzil Ma'ani, diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pada waktu pertama kali beliau menerima pangkat kewaliannya, beliau diliputi dengan sifat Jalaliyah Allah, yakni sifat keperkasaan dan kesaktian. Oleh karena itu, namanya menjadi sangat sakti.
Kesaktiannya telah terbukti bagi orang yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan bersikap secara tidak sopan, menyebut nama beliau dengan tidak punya wudhu, akan putus lehernya. Pada waktu berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berpesan, "Wahai Abdul Qadir, sikap perilakumu itu jangan kau lakukan lagi. Banyak yang menyebut nama Allah dan namaku, mereka tidak bersifat sopan." Setelah menerima amanat beliau, saat itu juga sikap perbuatan itu tidak beliau lakukan lagi. Banyak ulama Baghdad yang menghadap Syekh Abdul Qadir, mereka mengharapkan agar beliau melepaskan sikap perbuatan itu, mengingat banyak yang menjadi korban, dan merasa iba terhadap mereka. Syekh Abdul Qadir berkata, "Sesungguhnya hal ini bukanlah keinginan saya menerima sabda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang isinya, kamu sudah mengagungkan namaku, namamu juga kuagungkan." Para alim ulama mengemukakan yang menjadi sebab nama Syekh Abdul Qadir itu sangat sakti, karena beliau selalu membaca Saifi Hizbul Yaman, karangan Sayyidina Ali Karramallahu wajhah. Selanjutnya, diriwayatkan oleh guru-guru yang telah mendapat kehormatan, barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan tidak berwudu, Allah akan menyempitkan rezekinya. Dan barang siapa yang bernazar akan membaca hadiah bagi Syekh Abdul Qadir, harus segera dilaksanakan, agar kelak jangan disebut orang yang menantang, dan dikhawatirkan akan menerima kutukan. Barang siapa yang bersedekah makanan yang manis-manis pada malam Jumat, lalu dibagikan pada fakir miskin, dan sebelumnya membaca hadiah atau bertawasul dengan membaca Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir, lalu dimohonkan karomah dan syafaatnya, insya Allah akan dihasilkan segala maksudnya, dan akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berhadiah membaca surat Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir, bagi orang tersebut akan diberi kelapangan, dan akan dikeluarkan dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan mempunyai wudhu, dengan keikhlasan serta mengagungkan dan menghormati kepada beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan kegembiraan pada hari itu baginya, serta akan dilebur dosanya. Selanjutnya, di dalam kitab Haqaiqul Haqaiq, diriwayatkan ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya. "Saya hanya mempunyai seorang anak, kini ia hilang tenggelam ke dasar laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkan kembali, hidup seperti sedia kala. Untuk hal ini saya mohon pertolongannya." Mendengar keluhan dan permohonan perempuan itu, Syekh berkata, "Sekarang juga pulanglah, dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu." Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, anaknya itu tidak ada. Sementara itu segera ia menghadap lagi kepada Syekh, sambil menangis melapor bahwa anaknya itu belum ada di rumahnya. Syekh berkata, "Sekarang anakmu sudah berada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang." Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah, anaknya belum juga ada. Dengan penuh keyakinan ia tidak merasa putus asa, lalu datang lagi menghadap Syekh sambil menangis menjerit-jerit, mohon supaya anaknya itu hidup lagi. Sejenak kemudian Syekh menundukkan kepalanya, dan tegak kembali sambil berkata, "Sekarang tidak salah lagi, pasti anakmu saat ini juga sudah berada di rumah." Dengan penuh harap ia pulang menuju rumahnya, dan setibanya di rumah ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Menghadapi peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir bermunajat mengadukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sambil menumpahkan isi hatinya. "Sungguh saya merasa malu ya Allah, oleh seorang perempuan sampai 3 kali ia mengadukan hal anaknya. Apa latar belakangnya, dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan ini?" Allah menjawab, "Semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar tidak salah. Dan untuk diketahui pada waktu pertama kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya sudah berada di rumah, waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan, dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya, juga tidak salah, karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan,
dan ketiga kalinya pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya. Kemudian Syekh mengadu lagi pada Tuhan, "Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya, dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangat mudah bagimu, hanya sekilas, dan sepatah kata saja sudah terwujud. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar, hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul, dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai ia terlambat, dan cukup makan waktu yang lama. Apa pula hikmahnya ya Allah?" Ketika itu Allah bersabda, "Wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit hati, sekarang kamu silakan minta pasti kuberi." Dengan spontan Syekh merebahkan kepalanya bersujud syukur sambil berkata, "Engkau Khalik pencipta semua makhluk, dan saya makhluk yang diciptakan olehmu, semuanya juga pemberianmu. Rasa syukur yang tiada terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang kuterima." Lalu Allah memberi hadiah kehormatan kepada Syekh dan bersabda, "Barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali, dan kalau kamu melihat ke tanah, tentu akan jadi emas." Syekh berkata lagi, "Ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia." Allah bersabda, "Namamu dibuat seperti namaku pada imbalan pahalanya. Barang siapa menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku." Selanjutnya, dalam kitab Asrorut Tolibin, diriwayatkan Syekh Abdul Qadir pada waktu melewati suatu tempat, beliau bertemu dengan seorang umat Islam sedang hangat bersilat lidah, berdebat dengan seorang umat Nasrani. Setelah beliau mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang seksama apa yang menjadi sebab sehingga terjadi perdebatan yang sengit itu, kata seorang muslim, "Sebenarnya kami sedang membanggakan nabi kami masing-masing. Siapa di antara nabi kami yang paling baik?" Dan saya berkata padanya, "Nabi Muhammadlah nabi yang paling utama." Kata orang Nasrani, "Nabi Isa lah yang paling sempurna." Lalu Syekh bertanya kepada orang Nasrani itu, "Apa yang menjadi dasar dan apa pula dalilnya? Kamu mengatakan bahwa Nabi Isa lah yang lebih sempurna dari nabi lainnya." Lalu orang Nasrani itu menjawab, "Nabi Isa mempunyai keistimewaan, beliau menghidupkan kembali orang yang sudah mati." Lalu Syekh melanjutkan lagi pertanyaannya, "Apakah kamu tahu aku ini bukan nabi? Aku hanya sekedar pengikut dan penganut agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Kata orang Nasrani, "Ya benar, saya tahu." Lebih jauh Syekh berkata lagi, "Kalau kiranya aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, apakah kamu bersedia untuk percaya dan beriman kepada agama Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" "Baik, saya mau beriman kepada agama Islam," jawab orang Nasrani itu. "Kalau begitu, mari kita mencari kuburan." Setelah mereka menemukan sebuah kuburan, dan kebetulan kuburan itu sudah tua, sudah berusia 500 tahun, lalu Syekh mengulangi lagi pertanyaannya, "Nabi Isa kalau akan menghidupkan orang yang sudah mati bagaimana caranya?" Orang Nasrani itu menjawab, "Beliau cukup mengucapkan, 'Kum, biisnillah,' yang artinya, 'Bangun kamu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.'" Nah sekarang kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik, kata Syekh. Lalu beliau menghadap pada kuburan tadi sambil mengucapkan, "Kum biizni," atau yang artinya, "Bangun kamu, dengan izinku." Mendengar ucapan itu orang Nasrani tercengang keheranan. Belum habis herannya, kuburan pun terbelah menjadi dua, lalu keluarlah mayat yang ada di dalamnya, dan mayat itu keluar sambil bernyanyi-nyanyi. Konon pada waktu hidupnya, mayat itu adalah seorang penyanyi. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, ketika itu juga, orang Nasrani berubah keyakinannya dan beriman masuk agama Islam. Selanjutnya, Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan, ada seorang pelayan Syekh Abdul Qadir meninggal dunia, kemudian istrinya datang menghadap beliau mengadukan halnya sambil menangis. Maka terbitlah belas kasihan dalam hati beliau karena ratap tangis itu. Lalu pada sore harinya terbanglah beliau ke angkasa, dan mengejar malaikat maut yang sedang ke langit membawa keranjang maknawi,
penuh berisi ruh-ruh manusia, dan baru selesai tugasnya mencabut nyawa orang pada hari itu. Kemudian beliau meminta kepada malaikat maut supaya menyerahkan kepada beliau nyawa muridnya itu, atau mengembalikan nyawa tersebut pada badannya semula. Permintaan itu ditolak oleh malaikat maut. Karena penolakan itu, beliau merebut dan menarik keranjang maknawi, maka tumpahlah semua nyawa yang ada dalam keranjang itu, kemudian nyawa-nyawa itu pun kembali ke jasadnya masing-masing. Menghadapi peristiwa ini, malaikat dengan segera mengadukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, Engkau mengetahui tentang kekasihmu dan walimu Abdul Qadir Jailani. Lalu Allah berfirman, memang benar, Abdul Qadir itu kekasihku, karena tadi nyawa pelayannya tidak kamu berikan. Akibatnya seluruh ruh itu terlepas, dan sekarang kamu menyesal karena kamu tidak memberikannya. Selanjutnya, Syekh Hawat Al-Qadiri meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang menghadap Syekh Abdul Qadir, dengan permohonan ingin memperoleh anak laki-laki, karena ia sangat percaya bahwa Syekh tempat berlindungnya orang banyak, dan doanya selalu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh, permohonanmu itu wajar-wajar saja, nanti juga kamu akan memperoleh anak laki-laki. Mendengar pernyataan yang menggembirakan itu, setiap hari ia selalu hadir di madrasah majelis taklim Syekh Abdul Qadir Jailani. Beberapa hari kemudian, istrinya melahirkan anak bayi perempuan, lalu dengan segera ia membawa bayi itu menghadap Syekh, sambil menyerahkan bayinya. Ia berkata diiringi keluhan, dari dahulu saya selalu mengharap ingin memperoleh anak lelaki, namun kenyataannya kini bayi perempuan lagi, bukan bayi laki-laki. Kata Syekh, segera balut bayimu itu dan bawa pulang, nanti juga kamu akan memperoleh bayi laki-laki. Kemudian dibalutnya bayi itu dengan pemburitan, lalu diemban dibawa pulang. Setibanya di rumah lalu dibuka pembalut bayinya, dan dengan diliputi rasa bahagia, si mungil bayi itu menjadi bayi laki-laki berkat karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, dan seizin Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya, diceritakan pada zaman Syekh Abdul Qadir ada orang yang fasik, tetapi sangat mahabbah atau mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah orang itu meninggal, kemudian di dalam kubur ditanya oleh malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Namun dalam setiap pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat itu, jawaban orang tersebut hanyalah Abdul Qadir. Kemudian datanglah sebuah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Munkar dan Nakir, orang itu memang betul-betul fasik dan harus disiksa, tetapi karena dia sangat mahabbah atau mencintai kepada kekasihku, maka diampuni olehku dosa-dosanya. Selanjutnya, sebagian dari karomah Syekh Abdul Qadir saat sedang berwudu, tiba-tiba beliau dikotori oleh seekor burung pipit yang sedang terbang di atas kepala beliau. Kemudian Syekh mengangkat kepala, dan dilihatnya burung pipit itu, maka jatuhlah burung itu dan mati. Kemudian pakaian yang sedang beliau pakai yang dikotori tadi, lalu dicucinya dan disedekahkan sebab kematian seekor burung pipit. Beliau berkata, kalau sekiranya kami berdosa karena matinya seekor burung pipit, maka kain ini sebagai kifaratnya. Selanjutnya, diriwayatkan sebagian dari karomah Syekh Abdul Qadir, pada suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang mengadakan pengajian di hadapan murid-muridnya di madrasah yang beliau pimpin. Waktu itu keadaan cuaca sangat buruk sekali, angin berhembus dengan kencangnya, tiba-tiba muncul seekor burung elang, melewati atap madrasah dengan suara yang keras mengganggu orang yang hadir di majelis pengajian. Maka beliau berkata, wahai angin, potonglah kepalanya. Lalu angin bertiup dengan kencangnya memotong kepala burung elang sehingga terpisah dari badannya dan jatuh di hadapan Syekh. Kemudian beliau turun dari kursinya mengambil bangkai burung elang itu, dan meletakkannya di atas tangan beliau, lalu diusapnya burung itu dengan membaca, Bismillahirrohmanirrohim. Tiba-tiba saja burung elang hidup kembali kemudian terbang lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disaksikan oleh segenap jamaah pengajian. Selanjutnya, pada sebagian kitab manakibnya, meriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir tiap hari raya, sudah menjadi tradisi beliau membeli beberapa hamba sahaya untuk dimerdekakan dari belenggu perbudakan. Setelah dimerdekakan demi membina kemantapan,
Lebih lanjut Syekh mengusulkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir bila berpakaian, beliau memakai pakaian yang serba indah, bagus dan cukup mahal harganya. Nilai kain per kilonya seharga 10 dinar, dan tutup kepalanya seharga 70.000 dinar. Terompahnya untuk alas kaki yang beliau pakai bertaburan intan berlian dan jamrud. Paku terompahnya terbuat dari perak, namun pakaian yang serba mewah dan indah itu bila ada orang yang memerlukannya, saat itu juga beliau berikan. Selanjutnya, diriwayatkan, pada waktu Syekh Abdul Qadir sedang berkholwat selama 40 hari lamanya, beliau bermaksud dengan niat yang kuat, yaitu tidak akan minum dan makan berupa makanan dunia, terkecuali kalau makanan dan minuman itu turun dari langit pada waktu berbuka puasa. Tinggal 20 hari lagi menuju hari yang ke-40, tiba-tiba, terbukalah langit-langit atap rumahnya. Dikala itu datang seorang laki-laki membawa wadah tempat buah-buahan yang dipegang dengan kedua belah tangannya, yang berisikan aneka ragam buah-buahan yang langka adanya, rupanya bagus serta mengagumkan mata. Lalu dihidangkan kepada Syekh, beliau berkata, "Ini makanan dari mana?" Sang pembawa tadi menjawab, "Ini dari alam malakut, dan jamuan ini untuk Syekh." Syekh menjawab, "Jauhkan wadah itu dari pandanganku, karena emas dan perak diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian wadah yang terbuat dari emas dan perak itu dibawa kembali. Pada waktu akan berbuka puasa, datang lagi berkunjung malaikat sambil berkata, "Wahai Abdul Qadir, ini jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Disodorkanlah baki yang penuh diisi makanan, lalu beliau terima dan beliau makan bersama-sama dengan para pelayannya. Selanjutnya, para ulama meriwayatkan, pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, telah berjangkit wabah penyakit taun atau kolera, sehingga ratusan ribu orang yang telah terkena seketika meninggal dunia. Berduyun-duyun masyarakat datang untuk meminta pertolongan kepada Syekh. Lalu Syekh mengumumkan kepada masyarakat, barang siapa yang memakan rerumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan penyakit yang diderita semua masyarakat yang terkena. Karena terlalu banyak yang sakit, rerumputan yang sebagai obat penangkal pun tidak cukup, malah sudah habis. Lalu Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku, sama juga akan disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakitnya. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit, mereka beramai-ramai minum air yang ada di sekitar madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali, sehat walafiat. Lalu penyakit taun pun yang ganas itu, berangsur-angsur segera lenyap seketika. Selanjutnya, diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengantarkan anaknya untuk berguru kepada Syekh, untuk mempelajari ilmu suluk. Lalu Syekh memerintahkan agar si anak harus belajar dengan tekun, mengikuti cara-cara orang salaf, dan ditempatkan di ruang kholwat. Beberapa hari kemudian, si ibu selaku orang tua murid datang menengok anaknya, dan dilihat tubuh anaknya itu menjadi kurus, dan hanya diberi makan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hanya roti kering dan gandum saja. Si ibu kemudian masuk ke ruangan Syekh, dan melihat di hadapannya tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Lalu ibu itu berkata, "Menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak, sedang anak saya badannya kurus karena makanannya hanya bubur gandum dan roti kering. Untuk hal itu apa maknanya sehingga ada perbedaan?" Mendengar pertanyaan itu, lalu Syekh meletakkan tangannya di atas tulang belulang ayam sambil berkata, "Berdirilah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur." Lalu berdirilah tulang belulang itu menjadi ayam kembali sambil berkokok. Syekh berkata pula kepada orang tua anak itu, "Kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya asal yang halal." Setelah melihat keajaiban yang disaksikan langsung di depan matanya sendiri, ibu itu merasa malu oleh Syekh, dan mohon maaf atas prasangka buruknya. Dengan keyakinan yang bulat, ibu itu menyerahkan anaknya kepada Syekh untuk dididik secara total. Selanjutnya, diriwayatkan,
bahwa Syekh Ahmad Zandah bila berkunjung bersilaturahmi kepada para waliullah, ia selalu menunggang seekor harimau, dan bagi pribumi yang dikunjunginya, harus menyediakan seekor sapi untuk makan harimaunya. Pada waktu ia berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saat Syekh Ahmad Zandah tiba, lalu dimintanya seekor sapi yang digunakan sebagai penarik timba air, karena kebetulan sapi itu yang dilihatnya. Sementara harimaunya sedang mengintai sapi yang menjadi mangsanya itu, tidak diketahui sebelumnya bahwa di situ ada seekor anjing galak penjaga istal kuda kepunyaan Syekh. Tiba-tiba saja anjing itu menyerang dan menerkam harimau itu, dan digigitnya hingga mati. Ahmad Zandah terkejut bukan kepalang, timbul perasaan malu pada dirinya. Dengan merendahkan diri dan sikap hormat, segera ia menghadap Syekh lalu mencium tangan beliau. Selanjutnya, diriwayatkan, ada seseorang yang bertempat tinggal di suatu tempat agak jauh dari kota Baghdad. Terbetik berita yang sampai kepadanya tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia bermaksud akan berziarah berkunjung ke rumah Syekh, karena terdorong rasa mahabbahnya kepada Syekh. Setiba di kota Baghdad, ia tercengang keheran-heranan melihat bangunan istal kuda kepunyaan Syekh. Sangat megah dan bagus, papan lantai istalnya dibuat dari emas dan perak. Pelananya dibuat dari sutra dewangga yang indah warnanya. Kudanya ada 40 ekor yang kesemuanya bagus dan mulus, sehingga kebagusannya tidak ada tolak bandingannya. Terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik, bisikan hatinya berbicara, konon dikatakan orang-orang, ia adalah seorang wali, tetapi mengapa kenyataannya jauh berbeda sekali. Ia seorang penggemar pencinta dunia. Di mana ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia. Sikap perilaku semacam begini tidak pantas diberikan gelar waliullah, gumamnya. Semula ia ingin bertemu dengan Syekh, seketika itu juga dibatalkan niatnya tadi, lalu ia bertamu kepada seseorang di kota itu. Selang beberapa hari kemudian ia jatuh sakit, dan penyakitnya sangat parah, tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Kebetulan ada seorang ulama ahli hikmah, ia memberi petunjuk, katanya, menurut diagnosa penyakitnya itu sangat canggih, sulit untuk bisa sembuh, kecuali kalau diobati dengan terapi hati kuda sebanyak 40 hati kuda, baru bisa sembuh, dengan persyaratan kudanya harus memiliki, atau mempunyai sifat dan bentuk khas tertentu. Di antara mereka ada yang memperhatikan, dan menyarankan segera menghubungi Syekh, karena beliaulah yang memiliki beberapa ekor kuda dan mempunyai sifat bentuk khas yang diperlukan itu. Mintalah kepada beliau pertolongan dan bantuannya, beliau seorang dermawan dan suka memberi pertolongan. Di waktu mereka menghadap Syekh, dengan sukarela beliau mengabulkan permintaan mereka, setiap harinya disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya, sehingga kuda yang 40 ekor itu habis semuanya. Dengan pengobatan 40 hati kuda, sembuhlah orang itu dari penyakitnya, ia sembuh sehat seperti sedia kala. Dengan rasa syukur yang tiada hentinya diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh untuk mohon ampunannya. Kemudian Syekh berkata, untuk diketahui olehmu, bahwa sejumlah ekor kuda yang kubeli itu sebenarnya cadangan dan bagian untukmu, karena aku tahu bahwa kamu akan mendapat musibah menderita penyakit parah yang tidak ada obatnya, kecuali harus dengan 40 kerat hati kuda. Aku tahu maksudmu, semula kamu datang berziarah kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku, namun waktu itu kamu berprasangka buruk, dan kau tidak tahu hal yang sebenarnya, sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa banyak bersalah dan segera ia bertobat, lalu Syekh meluruskan dan memantapkan keyakinannya. Selanjutnya, diriwayatkan, pada waktu Nabi Sulaiman alaihi salam memusatkan perhatian pada renungannya, terlintas dalam hati beliau kekhawatiran terhadap umat nanti di akhir zaman. Kekhawatiran dari gangguan jin, dan kenakalan syaitan yang demikian jahatnya, dengan perbuatan yang tidak sopan. Tiba-tiba terdengar suara dari alam gaib, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu jangan khawatir, sebab nanti akan lahir Nabi penghabisan, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara salah seorang anak cucunya, ada yang bernama Abdul Qadir,
ia akan diberi kekuasaan menguasai jin dan setan. Tidak ada jin dan setan yang tidak tunduk kepadanya. Selanjutnya, ulama Baghdad meriwayatkan bahwa di Baghdad ada seorang ulama. Seusai sholat Jumat, berangkatlah ia diiringi para santri-santrinya berziarah ke pemakaman. Di tengah perjalanan, ia menemukan seekor ular hitam yang sedang melatah. Lalu dipukulnya ular itu dengan tongkat sampai mati. Setelah ular itu dibunuh, langsung saja alam sekitar daerah itu diliputi kabut kelam dan menjadi gelap. Para santrinya tambah terkejut karena gurunya mendadak hilang. Mereka berusaha mencari di tiap-tiap tempat, namun tidak ditemukan sama sekali. Tiba-tiba gurunya muncul kembali dengan pakaian serba baru. Mereka heran, dan segera menghampiri gurunya sambil menanyakan kejadian yang dialaminya. Kemudian diceritakannya bahwa asal kejadian itu begini permulaannya. Tadi waktu cuaca gelap, aku dibawa oleh jin menuju sebuah pulau. Lalu aku dibawa menyelam ke dasar laut menuju suatu daerah kerajaan jin, dan aku dihadapkan kepada sang raja jin. Pada waktu aku bertemu, ia sedang berdiri di atas singgasana mahligai kerajaannya. Di hadapannya, membujur sesosok mayat di atas panca persada, yang sangat indah bentuknya. Kepala mayat itu pecah, darah mengalir dari tubuhnya. Sejurus kemudian sang raja jin bertanya kepada pengawalnya yang membawa aku, "Siapa orang yang kau bawa itu?" Para pengawalnya menjawab, "Inilah orang yang telah membunuh putra tuanku raja." Lalu raja jin menatap tajam padaku dengan muka marah. Wajahnya merah padam. Dengan geramnya raja jin menghardikku, "Mengapa kamu membunuh anakku yang tidak berdosa? Bukankah kamu lebih tahu tentang dosanya membunuh? Padahal kamu katanya seorang ulama yang mengetahui masalah-masalah hukum." Dia berkata dengan suara lantang, dan mukanya menakutkan sekali. Segera aku menjawab, menolak tuduhan itu. "Perkara membunuh anakmu aku tolak, apalagi yang namanya membunuh, bertemu muka pun aku belum pernah." Raja jin menjawab, "Kamu tidak bisa menolak, ini buktinya, para saksinya juga banyak." Lalu dengan tegas tuduhan itu kusanggah, tidak bisa, semuanya bohong, itu fitnah semata." Lalu para saksi jin mengusulkan supaya raja memeriksa darah yang melekat di ujung tongkatnya. Lalu sang raja bertanya, "Itu darah apa yang ada di tongkatmu?" Aku menjawab, "Darah ini bekas cipratan darah ular yang kubunuh." Raja jin berkata dengan geramnya, "Kamu manusia yang paling bodoh. Kamu tidak tahu, ular itu adalah anakku." Dikala itu, aku bingung tidak bisa menjawab lagi, sehingga aku pusing, bumi dan langit terasa sempit karena sulit mencari jalan pemecahannya. Raja jin melirik kepada seorang hakim selaku aparatnya seraya berkata, "Manusia ini sudah mengakui kesalahannya. Ia telah membunuh anakku, kamu harus segera memutuskan hukumannya, yaitu ia harus dibunuh." Setelah jatuh keputusan, aku diserahkan kepada seorang algojo. Pada waktu kepalaku akan dipancung, algojo sedang mengayunkan pedangnya ke arah leherku. Tiba-tiba saja muncul seorang laki-laki tampan bercahaya, sambil berseru, "Berhentilah, sekali-kali jangan kau bunuh orang ini. Ia adalah salah satu murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Sambil matanya menatap Raja Jin dengan sorotan tajam. Lalu ia berkata, "Coba apa jawabanmu kepada Syekh kalau beliau marah padamu karena membunuh muridnya?" Raja Jin melirik ke arahku sambil berkata, "Karena aku menghormati dan memuliakan Syekh, dosamu yang begitu besar kuampuni, dan kamu bebas dari hukuman ini. Tetapi sebelum kau pulang, kamu harus jadi imam sholat untuk mayat anakku ini, dan bacakan istighfar mohon diampuni dosa-dosanya." Setelah selesai mensolatkannya, pada waktu pulang, aku diberi hadiah pakaian bagus, dan diantarkan ke tempat semula bersama kalian sekarang. Selanjutnya, Syekh Jalal Al-Bukhari meriwayatkan, barang siapa diganggu atau kemasukan jin, supaya dibacakan ke telinga orang yang kesurupan itu, "Ya Hadratus Syekh Kutubul Alamin, Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, insya Allah ia akan sembuh." Dan barang siapa merasa takut dari gangguan orang jahat atau musuh, maka ambil segenggam tanah hitam, dan baca nama Syekh Abdul Qadir pada tanah itu,
lalu sebarkan ke arah yang ditakuti, insya Allah akan terpelihara dari kejahatan. Barang siapa yang mendapat kesusahan hidup, lalu ia bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir, Allah akan mengganti kesusahan dengan kesenangan, dan kesulitan dengan kemudahan. Selanjutnya, pada waktu Syekh Abdul Qadir berziarah ke pusara Rasulullah Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwaroh, setibanya di Madinah, langsung beliau masuk ke ruang pusara Rasulullah SAW, yaitu ruang yang mulia atau Hujrah Syarifah. Selama 40 hari beliau berdiri di hadapan pusara Rasulullah SAW. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya, sambil bermunajat mengharap rahmatnya, menumpahkan isi hati nuraninya, dengan makna bait seperti ini. Besar dosaku, seperti gulungan ombak di laut bahkan lebih banyak. Tinggi setinggi puncak gunung Syam, bahkan lebih tinggi lagi. Namun bila daku kau ampuni, ringan dosaku, seringan sayap nyamuk kecil, bahkan sekecil amat sangat. Lalu beliau meneruskan munajat pengharapannya dengan bait seperti ini. Kala jauh dari kekasih, kau utus roh pengganti diri, ulurkan tanganmu kini kasih, kan ku kecup sepuas hati, untuk terima syafaat kekasih. Selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya, tangan Rasulullah yang mulia terulur keluar, lalu dipegang, diciumnya sepuas hati, dan diletakkan pada ubun-ubun kepala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selanjutnya, diriwayatkan, pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa bertepatan Syekh berbuka puasa di rumah beliau. Detik itu pula rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya, dan berbuka puasa tepat dalam waktu yang bersamaan. Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyhur terkenal di kalangan masyarakat, dan sudah menjadi buah bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan dan pertemuan. Selanjutnya, diriwayatkan, pada zaman Syekh Abdul Qadir, ada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Ia meminta pertolongan kepada rekan-rekannya sesama wali, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ia dapat diangkat kembali mendapatkan pangkat kewaliannya. Wali rekannya itu berkata, saya sudah berusaha berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat diangkat kembali pangkat kewalianmu, bahkan menurut anggapan saya, persoalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya dianjurkan sebaiknya meminta pertolongan dan syafaat Syekh, supaya beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat dikembalikan pangkat kewalianmu itu. Kemudian Syekh dapat menerima usulan mereka, lalu beliau berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sudah banyak para wali yang berdoa, mereka mohon supaya dikembalikan lagi pangkat seorang wali yang sudah dicopot itu. Untuk hal ini, kamu jangan minta syafaat baginya. Mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, lalu Syekh mengambil sajadah, berangkat menuju suatu lapangan. Pada waktu beliau akan melangkahkan kaki, terdengar ada yang memanggil dari alam gaib. Wahai Gautsul A'dham Abdul Qadir, bagi orang itu, dan 1000 orang yang senasib dengan dia, ku ampuni dosa-dosanya. Dan langkah kaki yang kedua, terdengar lagi suara yang bersabda, bagi orang itu dan 2000 orang yang senasib dengan dia. Dan pada waktu akan memijakkan langkah kaki yang ketiga, kembali terdengar, bagi dia dan 3000 orang yang senasib dengan dia, dosanya ku ampuni, disebabkan karena pangkat kewalianmu, dan kedudukanmu yang sangat tinggi. Lalu Syekh mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas anugerah yang telah diterimanya. Berkat karomah dan syafaat Syekh, wali yang dilepas pangkatnya itu, kini dapat diterima kembali. Selanjutnya, diriwayatkan, pada suatu hari Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil air wudhu, terlintas dalam hatinya bahwa torekat Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada torekat-torekat lainnya. Gurunya yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi,
mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya. Lalu beliau bertanya, "Apakah kamu mengetahui tentang kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani?" Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, "Saya tidak tahu." Lalu gurunya menjelaskan, perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat-sifat kemuliaan. Kalau lautan dijadikan tintanya, dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat, dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menuliskan sifat-sifat jati diri yang dimiliki beliau itu. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia makin bertambah mahabbah kecintaannya kepada Syekh Abdul Qadir. Hatinya berbisik, "Salah satu harapanku, jangan dahulu aku meninggal sebelum aku mendalami dan mengamalkan thariqahnya." Kemudian dengan kemauan yang keras, berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Ajmer, di bawah gunung mengalir sungai, lalu ia mengambil air wudhu untuk bersembahyang serta beristirahat di tempat itu. Angin bertiup sepoi-sepoi mengipasi badan yang letih, sehingga ia terlena dan tertidur dengan nyenyaknya. Di dalam keadaan tidur, ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir, yang mana beliau membawa mahkota merah dan sorban hijau. Lalu Syekh Ahmad Kanji berdiri menghormati kedatangan beliau. "Mari ke sini lebih dekat lagi," kata beliau sambil mengenakan mahkota merah dan sorban hijau di atas kepala Syekh Ahmad Kanji, dan berkata, "Wahai Ahmad Kanji, sekarang kamu sudah menjadi muridku, dan menjadi anakku, dan menjadi Rijalullah atau pahlawan Allah." Lalu beliau menghilang, dan bangunlah Syekh Ahmad Kanji dari tidurnya. Namun betapa kaget dan takjubnya, ternyata mahkota serta sorban itu sudah melekat terpakai di atas kepalanya. Lalu ia bersujud syukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya. Kemudian ia pulang kembali kepada gurunya sambil memperlihatkan mahkota merah dan sorban hijau hadiah pelantikan dari Syekh Abdul Qadir, dan menceritakan tentang peristiwa yang telah dialaminya. Gurunya berkata, "Wahai Ahmad Kanji, mahkota dan sorban itu adalah suatu hirqoh kemuliaan dan keberkahan bagimu, dan kamu sangat dikasihi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sekarang berdirilah tegak, dan kamu telah menjadi wali yang utama." Dengan mengharap keberkahannya, Syekh Abi Ishaq Maghribi memakai mahkota dan sorban itu di kepalanya, lalu diserahkan kembali kepada Syekh Ahmad Kanji. Selanjutnya, Syekh Ahmad Kanji pekerjaannya adalah mencari kayu bakar untuk memasak roti bagi fakir miskin. Setelah mengenakan mahkota dari Syekh Abdul Qadir, gurunya berkata, "Sekarang engkau tidak layak mencari kayu bakar, sebab kepalamu telah dimahkotai dengan mahkota yang mulia." Namun Syekh Ahmad Kanji tetap memohon agar diizinkan gurunya untuk mencari kayu bakar. Ujar gurunya, "Ya kalau kamu ngotot, silakan saja." Ia pun berangkat ke gunung mengumpulkan kayu bakar dan lalu diikat semuanya. Ketika kayu-kayu itu sudah dikumpulkannya, waktu akan diangkat ke kepalanya, tiba-tiba kayu bakar itu melayang di atas kepala Syekh Ahmad Kanji. Lantas Syekh Ahmad Kanji cepat-cepat pulang kepada gurunya, namun ikatan kayu bakar itu pun terus melayang mengikuti Syekh Ahmad Kanji. Setibanya di tempat gurunya berkata, "Nah, Syekh Ahmad Kanji, tadi kataku bagaimana? Kepalamu tidak pantas dipakai membawa kayu bakar, sebab sudah ditempati mahkota dan sorban yang mulia. Sejak saat ini, sudahlah jangan mencari kayu bakar lagi, sebab engkau oleh Sayyid Abdul Qadir sudah ditunjukkan dalam pangkat Rijalullah." Selanjutnya, dalam kitab Muntahob Jawahiril Qolaid diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir. Maksudnya ia mohon doa restu dan karomah Syekh agar ia dikaruniai seorang anak yang menjadi dambaan hatinya. Lalu Syekh melihat tulisannya di Lauhil Mahfuz. Ternyata bagi perempuan itu tidak ada tulisan akan mempunyai anak. Di saat itu pula Syekh berdoa kepada Allah yang Maha Berkuasa, agar perempuan itu diberi 2 orang anak. Selesai beliau berdoa, terdengarlah sabda Allah, "Bukankah kamu sudah melihat di Lauhil Mahfuz bahwa seorang anak pun tidak ada tulisannya bagi perempuan itu, dan sekarang malah kamu minta 2 orang anak?" Syekh berkata lagi, "Ya Allah, saya mohon 3 anak." Dikala itu datang lagi sabda Allah, "Kamu sudah melihat di Lauhil Mahfuz,
ia tidak ada tulisannya seorang anak pun, kini kamu minta 3 anak. Syekh berkata lagi, ya Allah saya mohon 4 orang anak. Demikian seterusnya permohonan Syekh bertambah meningkat, sampai pada permohonan 7 orang anak. Pada waktu sampai batas 7 orang anak, datang sabda Allah, sekarang sudah cukup, jangan lebih dari 7, dan permohonan itu kuterima. Atas anugerah karunia itu, lalu beliau bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh mencomot segumpal tanah, dan sedikit dari tanah itu diberikan kepada perempuan itu. Dengan mengharap barokahnya, lalu perempuan itu membuat liontin mata kalung dari tanah itu yang dilapisi perak. Beberapa hari kemudian, perempuan itu hamil, dan sampai masa 9 bulan, ia melahirkan bayi kembar sampai 7 bayi, dan bayinya laki-laki semuanya, yang keadaannya sehat dan selamat. Kian hari bayi itu menjadi besar dan meningkat menjadi anak-anak dewasa. Beberapa tahun kemudian, keyakinan perempuan itu menjadi berubah, tercetus dalam bisikan hati perempuan itu prasangka buruk terhadap Syekh. Ia berkata sambil memegang perhiasan liontin mata kalung yang dipakainya itu, untuk apa gunanya tanah ini tiap hari selalu bergantung di bawah leherku, sekarang aku sudah punya anak, untuk apa lagi kalung ini kupakai, tidak ada gunanya. Seusai ia berkata dalam hati nuraninya, dengan spontanitas ketujuh anaknya itu mati. Melihat kejadian yang tidak terduga itu, segera perempuan itu berangkat menghadap Syekh sambil menangis terseduh-seduh, dan bertobat mohon ampunannya, karena jauh sebelumnya sudah berprasangka buruk kepada Syekh. Menerima pengaduan dan keluhan itu, Syekh berkata, sekarang juga kamu cepat pulang, dan apa yang menjadi niat dan harapanmu itu akan diterima juga nanti. Setibanya di rumah, dengan penuh cemas, ternyata anaknya yang sudah mati, semuanya hidup kembali. Selanjutnya, diriwayatkan, Syekh Abdul Qadir mempunyai murid yang bodoh dan buta agama, namun ia menaruh cinta, rindu, kepada gurunya yaitu Syekh Abdul Qadir. Pada waktu ia mati, ia ditanya di alam kubur oleh malaikat Munkar Nakir, apa agamamu, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu? Si mayat menjawab, saya tidak tahu, yang saya ketahui hanya guruku, yaitu Syekh Abdul Qadir, beliaulah yang sangat kucintai. Mayat itu selalu memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir, sehingga malaikat Munkar Nakir merasa bingung menghadapi kejadian ini, lalu hal ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau maha mengetahui tentang jawaban mayat hamba-Mu ini, untuk hal itu, kami serahkan kepadamu. Allah bersabda, beri siksaan dia sebagaimana mestinya. Pada waktu malaikat Munkar Nakir akan melaksanakan siksaan itu, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir muncul sambil berkata, wahai malaikat Munkar Nakir, mayat muridku jangan disiksa, karena dia waktu hidupnya termasuk orang yang bodoh dan tidak tahu tentang agama, yang dia ketahui hanyalah aku ini. Lalu Syekh melanjutkan pembicaraannya, akulah yang akan memberi jawaban terhadap segala pertanyaan yang kalian akan tanyakan. Nah sekarang mau menanyakan masalah apa? Untuk kedua kalinya, kejadian ini pun malaikat Munkar Nakir bertambah bingung, dan dengan segera, mereka melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersabda sebagaimana tadi, siksa dia sebagaimana mestinya. Setelah malaikat itu menerima perintah dari Allah, lalu diambilnya godam. Ketika mayat akan disiksa, tiba-tiba Syekh menghadang dan menggagalkan, serta merebut godam itu dari tangan malaikat Munkar Nakir, lalu dilemparkannya sejauh mungkin. Beliau berkata, semuanya minggir, demi panasnya kecintaanku yang membara dalam batinku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun juga tidak ada yang menandingiku. Ingat, kalau mayat muridku disiksa, surga dan neraka semuanya akan kubakar. Ketika itu datang sabda Allah, sekarang ku ampuni dosa mayat orang itu, jangan kamu siksa, disebabkan karena kekasihku, Abdul Qadir. Aku menanggung rindu padanya, dan lebarkan pula kubur mayat orang itu. Selanjutnya, di dalam kitab Bahjatul Asror, diriwayatkan bahwa
Syekh Abdul Qadir suatu saat beliau terbang melayang-layang di atas ribuan manusia pada jamaah majelis pengajian yang beliau pimpin. Beliau berkata, "Tiada terbit matahari melainkan mengucapkan salam padaku dan menginformasikan segala kejadian atau peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Pada setiap datang bulan, ia senantiasa memberi salam padaku dan menceritakan peristiwa apapun yang akan terjadi pada bulan itu. Demikian setiap datang minggu dan hari itu memberi salam padaku dan memberitahukan masukan peristiwa yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Demi zat kemuliaan Tuhan, orang-orang yang akan mendapat kecelakaan dan kebahagiaan, semuanya itu diajukan kepadaku. Pandangan mataku ada di Lauhil Mahfuz, dan aku tenggelam dalam lautan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam lautan musyahadahnya. Akulah yang menjadi hujah Allah bagimu. Akulah yang menjadi pengganti dan penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akulah yang menjadi pewarisnya di bumi. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, demikian pula jin ada gurunya, dan aku adalah guru semuanya." Selanjutnya, di dalam kitab Bahjatul Asror, diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berkata, "Aku diberi sebuah buku luasnya sepanjang mata memandang, untuk menuliskan dan mencatat nama-nama muridku sampai hari kiamat. Semua jumlah catatan murid dan ikhwanku itu, telah Allah berikan padaku dan telah menjadi milikku. Aku pernah bertanya kepada malaikat Malik penjaga pintu neraka, apakah ada padamu, murid ataupun ikhwanku? Malaikat Malik menjawab, tidak ada dalam neraka. Syekh berkata, aku bersumpah demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, sesungguhnya tanganku terhadap murid-muridku, seperti langit menutupi bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk dan salah, maka akulah yang baik dan benar. Dan aku bersumpah demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, dua telapak kakiku tidak akan bergeser setapak pun di hadapan Tuhan, terkecuali sudah mendapat keputusan bahwa aku bersama murid-muridku berangkat masuk surga. Lebih lanjut beliau berkata, senantiasa tanganku ini tidak akan lepas dari kepala murid-muridku, walaupun aku sedang berada di timur dan muridku berada di barat, lalu muridku itu terlihat dan tersingkap auratnya, maka tanganku akan segera menutupinya. Demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, pada hari kiamat nanti, aku akan berdiri tegak di hadapan pintu gerbang neraka. Sekali lagi aku tidak akan bergeser dan berdiri tegak sebelum semua muridku sudah masuk ke surga, karena Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikan padaku, bahwa murid-muridku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berguru serta cinta atau mahabbah padaku, pasti aku menghadap atau menaruh perhatian padanya, dan malaikat Munkar Nakir telah berjanji padaku, bahwa mereka tidak akan menakut-nakuti, atau menimbulkan rasa kaget, atau terkejut pada murid-muridku. Selanjutnya, pada waktu Syekh Abdul Qadir menerima sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa telapak kaki beliau bakal memijak pundak-pundak para waliullah, sabda Rasulullah itu diumumkan dan disebarkan kepada seluruh para wali, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Mendengar pengumuman itu, mereka para waliullah menghadap Syekh, dan mereka meletakkan kaki beliau di atas pundaknya masing-masing karena menghormati dan mengagungkannya, kecuali seorang wali yang namanya Syekh Sonani. Syekh Sonani berkata, saya juga cinta atau mahabbah kepada Syekh, tetapi untuk diinjak pundakku, nanti dahulu, dan rasanya tidak perlu. Ucapan Syekh Sonani itu terdengar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan beliau berkata, telapak kakiku akan menginjak pundaknya si penggembala babi. Tidak berapa lama kemudian, Syekh Sonani berangkat berziarah menuju kota Mekah, diiringi sampai ratusan santri-santrinya. Takdir tidak bisa ditolak, demikianlah ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa berlaku bagi hambanya. Pada waktu Syekh Sonani berjalan melewati sebuah kampung yang penduduknya mayoritas menganut agama Nasrani, kebetulan ia melihat sebuah kedai. Penjual warung itu seorang perempuan beragama Nasrani yang menjual minuman keras. Keistimewaan perempuan itu pandai menarik para pembeli, karena wajahnya cantik tiada bandingnya, badannya mulus dan mantap, mendebarkan hati para pemuda dan siapa saja yang melihatnya. Konon,
Tiada seorang lelaki pun yang tidak terpikat olehnya. Demikian pula Syekh Sonani, melihat kecantikan perempuan itu, ia terpesona sehingga luluh hatinya, hilang rasa malu pada dirinya, wibawanya jatuh di hadapan santri-santri pengiringnya, sehingga dengan senang hati, ia rela menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan perempuan itu. Dengan sukarela, serta sungguh-sungguh ia mau bekerja, dan pekerjaan apapun ia kerjakan demi untuk menyenangkan perempuan cantik itu. Pada suatu hari, perempuan itu menyuruh Syekh Sonani menggembalakan babi piaraannya, memangku anak babi yang masih kecil agar jangan sampai terinjak induknya. Ia tidak merasa hina disuruh menggembala babi itu, malah merasa bangga dan gembira diperintah kekasihnya itu. Melihat kejadian itu, seluruh santri-santri pengiringnya itu, mereka pulang meninggalkan gurunya, karena secara menyolok Syekh Sonani gurunya itu, telah mencemarkan dan menodai agama. Yang masih tinggal 2 orang, yaitu Syekh Fariduddin dan Syekh Mahmud Maghribi. Kedua santri itu berunding mencari jalan pemecahan musibah yang menimpa pada gurunya itu. Dan hasil musyawarahnya, mereka berpendapat bahwa musibah ini harus diperbaiki dari sumbernya, dan ditelusuri sebab akibatnya, kemungkinan karena tidak adanya loyalitas murid terhadap gurunya, dan kata bertuah yang dikatakan Syekh Abdul Qadir kepada Syekh Sonani. Maka untuk hal ini saya akan menghadap Yang Mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata Syekh Fariduddin, kamu Syekh Mahmud, tinggal di sini saja. Kemudian Syekh Fariduddin berangkat menuju kota Baghdad. Setibanya di kota itu, perbekalannya telah habis, lalu ia mencari pekerjaan sementara, agar bisa makan. Dan dapatlah pekerjaan berat dan hina, namun akhirnya, terpaksalah pekerjaan itu diterima dan dikerjakan, yaitu membuang kotoran dari kakus. Pada suatu hari Syekh mengetahui dan menyaksikan Syekh Fariduddin sedang bekerja berat, yaitu sedang menjunjung wadah yang penuh dengan kotoran, dan pada saat itu turunlah hujan dengan derasnya, sehingga wadah kotoran itu penuh dengan air hujan, melimpah dan membasahi badan Syekh Fariduddin. Memperhatikan beban berat yang dipikul Syekh Fariduddin, Syekh merasa iba hatinya, lalu beliau memanggil Syekh Fariduddin dan menanyakan namanya. Setelah Syekh Fariduddin memperkenalkan diri, dan ia juga mengaku murid Syekh Sonani, Syekh bertanya lagi, kamu sebenarnya mau apa, dan silahkan mau minta apa? Dijawab oleh Syekh Fariduddin, kiranya yang bertanya lebih arif bijaksana, lebih mengetahui maksud saya sebenarnya. Syekh berkata, kamu mendapat makom, yakni kedudukan yang lebih tinggi, dan juga gurumu kuampuni. Kata Syekh Fariduddin, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi selain diampuni dosa guruku. Kata Syekh, memang benar, gurumu telah kuampuni karena kedudukanmu itu. Bertepatan dengan saat memberi ampun, detik itu pula Syekh Sonani Siuman sadar kembali dari kelalaiannya. Lalu ia membaca istighfar, dan ketika itu juga, hatinya menjadi berubah tertanam dan berkembang perasaan cinta, serta rindu mahabbah pada Syekh. Dan segera ia berangkat menuju kota Baghdad, dengan kebulatan tekad yang kuat akan bertobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Demikian pula tidak kurang pentingnya, perempuan cantik yang beragama Nasrani itu, ikut terbawa bersama Syekh Sonani, untuk berhijrah dengan keyakinan yang kuat, akan masuk agama Islam dan berikrar di hadapan Tuan Syekh. Selanjutnya, Syekh Sahal bin Abdullah Et-Tastari di Kalam Mukasyafah berkata, pada suatu hari, masyarakat Baghdad merasa kehilangan Syekh Abdul Qadir. Mereka sibuk mencari di mana Syekh itu berada. Setelah diadakan pencarian yang seksama, diketemukan beliau sedang duduk di atas air sungai Dajlah. Beliau dikerumuni berbagai jenis ikan yang sedang menciumi tangan dan kaki beliau. Kata Syekh Sahal, saya tidak merasa bosan melihat keajaiban beraneka jenis ikan, dengan nuansa beraneka warna, dan dengan gerakan gaya yang berbeda pula, sehingga tidak terasa sampai datang waktu zuhur. Di kala itu, saya melihat sajadah warnanya hijau disulam dengan benang emas dan perak, bermotifkan tulisan 2 baris. Baris pertama, sesungguhnya para kekasih Allah itu, mereka tidak merasa takut, dan bagi mereka tidak merasa sedih dan duka nestapa. Dan baris kedua dengan tulisan, keselamatan dan kesejahteraan tetap bagimu, sekalian wahai ahli bait Nabawi,
sesungguhnya Allah Maha Terpuji dan Maha Agung. Sajadah itu terhampar melayang di atas sungai Dajlah, lalu Syekh duduk di atas sajadah itu. Tidak lama kemudian, datang rombongan kaula muda, rata-rata tubuhnya tegap semampai, wajahnya tampan, ceria, penuh wibawa mengiringkan seorang pria yang ketampanan dan harismanya melebihi dari yang lainnya. Di hadapan mereka terhampar sejadah, dengan serempak mereka berdiri menghormati Syekh, dengan sopan santun dan rasa khidmat, seolah-olah mereka terkendali dengan kewibawaan beliau. Lalu Syekh berdiri untuk melaksanakan sholat berjamaah. Beliau menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum, termasuk para wali Baghdad. Dikala Syekh mengucapkan takbir, para malaikat pemangku arsy dengan serempak pula mengucapkan takbir. Di waktu membaca tasbih, seluruh malaikat yang di langit mengikuti membaca tasbih. Pada waktu beliau membaca tahmid, keluar dari mulut Syekh sinar cahaya memancar menjulang ke atas. Seusai melaksanakan sholat, lalu beliau membaca doa yang artinya, "Ya Allah, aku mohon padamu dengan bertawasul pada kakek moyangku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pilihanmu dan makhlukmu. Semoga engkau ya Allah, jangan merenggut nyawa muridku, baik pria maupun wanita, sebelum mereka itu bertobat lebih dahulu padamu." Seluruh malaikat mengucapkan, "Amin," atas doa itu, demikian pula seluruh kaum muslimin yang hadir. Dikala itu, datang khawatif dari alam gaib, Allah berfirman, "Wahai Abdul Qadir, bergembiralah karena doamu telah kuterima." Selanjutnya, diriwayatkan dalam kitab Malfudul Ghoyatsiyah, pada zaman Syekh Abdul Qadir, ada seorang wali yang dikeluarkan atau dilepas oleh Allah dari pangkat kewaliannya. Umumnya masyarakat telah mengetahui tentang ditolaknya wali tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan didukung oleh semangat juang tinggi, minta bantuan dan syafaat rekan-rekannya, sebanyak 360 wali. Merasakan nasib malang yang diderita rekannya itu, seluruh wali yang 360 orang itu, mereka bersama-sama bermunajat mengadukan halnya, dengan berdoa, memohon kepada Allah supaya rekannya wali yang dilepas itu, diangkat kembali menjadi waliullah. Namun dari seluruh permohonan mereka itu, tidak ada seorang pun doanya yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk meyakinkan lagi, para waliullah itu masing-masing melihat ketentuan suratan yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Ternyata, tampak dengan jelas, tertulis bahwa wali rekannya itu sudah disatukan dengan kelompok orang-orang celaka. Atas kesepakatan bersama, dianjurkanlah supaya ia dengan segera menghadap Syekh Abdul Qadir untuk memohon syafaatnya. Lalu dengan merendahkan diri, ia menghadap Syekh. Beliau berkata, "Mari sini lebih dekat lagi, sesungguhnya Allah telah mencopot pangkat kewalianmu, mudah-mudahan aku bisa mengusahakan dan menjadikan kamu dapat diterima kembali menjadi waliullah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Syekh berdoa kepada Allah, mohon supaya wali yang ditolak itu dapat diangkat kembali, diterima menjadi waliullah. Dikala itu datang khawatif dari Yang Maha Kuasa, "Wahai Abdul Qadir, ada 360 orang wali, mereka berdoa minta pertolongan untuk wali yang kutolak itu, dan tidak seorang pun doa permohonannya yang kuterima, sebab wali itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz, termasuk orang yang celaka." Syekh menjawab, "Ya Allah, apa halangannya? Engkau Maha Kuasa, siapa yang ditolak, Engkau dapat menolaknya, demikian pula, siapa yang diterima, Engkau bisa saja menerimanya, dan mengapa lidahku, Engkau jadikan supaya aku bisa menyanggupi orang ini, bahwa ia dapat diterima bila Engkau telah memutuskan, dan menjadikan orang itu ditolak." Kemudian datang khawatif dari alam gaib, Allah bersabda, "Wahai Abdul Qadir, sekarang silahkan siapa yang dianggap olehmu ditolak, akan kutolak, dan aku serahkan padamu dengan tugas untuk mengangkat, dan memberhentikan dari pangkat kewalian." Lalu Syekh berkata kepada wali malang itu, "Segera kamu membersihkan diri, lalu mandi tobat, karena kedudukanmu sekarang sudah diangkat kembali menjadi waliullah." Selanjutnya, Syekh Mian Udmatullah dari golongan imam ulama arifin berkata,
di negeriku Burhaniyun, saya bertetangga dengan seseorang yang kaya. Ia beragama Hindu, penyembah api, namun ia sangat rindu dan cinta kepada Syekh Abdul Qadir. Setiap tahun, diundanglah para pejabat pemerintah, para ulama, dan tidak terkecuali para fakir miskin untuk berpesta bersukaria, makan bersama di rumahnya. Untuk lebih semarak lagi, rumahnya dihiasi dengan dekorasi yang beraneka ragam warnanya, ditaburi dengan bunga-bunga yang harum semerbak, serta minyak yang harum mewangi. Tujuan diadakan pesta itu semata-mata terdorong rasa cinta dan mahabbah kepada Syekh, malah ia merasa bangga mengaku menjadi muridnya. Rupanya ajal telah tiba baginya, dan setiap jiwa harus merasakan mati. Pada waktu mati, keluarganya merawat mayat itu sesuai dengan keyakinannya, yaitu tata cara agama Hindu, yang si mayat harus dibakar. Timbul keanehan, di luar kebiasaan, sosok mayat itu tidak hangus terbakar menjadi abu, bahkan sehelai rambut pun tidak lenyap dimakan api. Akhirnya keluarganya sepakat bahwa mayat itu lebih baik dihanyutkan ke sungai. Menghadapi kejadian ini, di negeri tersebut berdiam seorang wali. Pada malam harinya, ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau berpesan, mayat orang Hindu yang terapung-apung dihanyutkan ke air itu, ia adalah muridku, dan ia telah diberi nama Sadullah, supaya ia segera diangkat dari sungai, dan dikubur sebagaimana mestinya menurut kewajiban, dan ketentuan agama Islam, karena ia seorang muslim. Mengapa sosok mayat itu tidak lenyap dimakan api, sehingga api tidak mempan untuk membakarnya? Hal ini tiada lain karena Allah telah berjanji padaku, bahwa Allah tidak akan membakar murid-muridku baik dari api dunia maupun api neraka. Selanjutnya, Syekh Abdul Qadir berkata, yang artinya, keberadaan atau perwujudanku ini, adalah wujud kakek moyangku, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan wujud Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan, bahwa pada suatu hari, Syekh berangkat pulang menuju rumah beliau, di belakang beliau diikuti sang putra Abdul Jabbar. Sesampainya di rumah, Abdul Jabbar tidak melihat bahwa ayahnya itu berada di rumah, lalu ditanyakan kepada ibunya, tadi saya berjalan mengikuti ayah ke sini, pada waktu sampai di ambang pintu, saya tidak melihat ayah masuk ke dalam rumah. Ibunya berkata, sebenarnya ayahmu itu sudah 15 hari tidak pulang-pulang ke rumah. Lalu Abdul Jabbar berangkat menuju tempat berkhalwat ayahnya. Terlihat pintunya terkunci, ia berkeyakinan pasti ayahnya itu ada di ruang khalwat. Di ambang pintu ruang khalwat, lama ia menunggu sampai tengah malam. Pada pertengahan malam, baru pintu ruang khalwat itu dibuka oleh Syekh sambil beliau berkata, menurut penglihatan orang banyak, ayah berangkat menuju rumah, padahal masuk ke ruang khalwat ini, sama seperti penglihatanmu tadi. Kemudian Abdul Jabbar bertanya kepada ayahnya, Rasulullah bila beliau qada hajat, atau buang air kecil, seketika itu juga bumi menghisapnya sehingga tidak ada bekasnya. Keringatnya harum semerbak, seharum minyak kasturi, dan lalat pun enggan hinggap pada badan beliau. Semua yang saya sebut terbukti khususiyah, keistimewaan itu sekarang ada pada ayah. Syekh menjawab, sesungguhnya Abdul Qadir telah fana secara konstan, pada kelestarian diri kakek moyangnya, yakni Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abdul Jabbar berkata lagi, Nabi Muhammad bila beliau berjalan, biasanya dipayungi oleh awan, rasanya tidak ada salahnya ayah juga kalau berjalan dipayungi awan. Beliau menjawab, hal itu sengaja kita tinggalkan, jangan sampai nanti disangka menjadi nabi. Selanjutnya, diriwayatkan, bahwa pada suatu hari setan menghadap Syekh Abdul Qadir, memperkenalkan diri sebagai Jibril, dan berkata bahwa ia membawa buruk dari Allah, dan mengundangnya untuk menghadap Allah di langit tertinggi. Syekh segera menjawab, bahwa si pembicara tiada lain adalah setan, karena baik buruk maupun Jibril, tiada akan turun ke dunia selain turun kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setan masih punya cara lain. Lalu katanya, baik Abdul Qadir, engkau telah menyelamatkan diri dengan keluasan ilmumu. Enyahlah, bentak Syekh, jangan kau goda aku, dan bukan karena ilmuku,
tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku selamat dari perangkap kamu. Ketika Syekh sedang di rimba belantara, tanpa makan dan minum untuk waktu yang lama, tiba-tiba awan menggumpal di angkasa, dan turunlah hujan. Syekh meredakan dahaganya dengan curahan hujan itu. Muncullah sosok terang di cakrawala, dan berseru, "Akulah Tuhanmu, kini kuhalalkan bagimu segala yang haram." Syekh berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Sosok itu pun berubah menjadi awan, dan terdengar berkata, "Dengan ilmumu dan rahmat Allah, engkau selamat dari tipuanku, padahal aku telah menggoda dan menyesatkan 70 orang, yang sedang menuntut ilmu ketauhidan." Lalu muridnya bertanya tentang kesigapan Syekh dalam mengenal bahwa ia setan. Jawaban beliau dengan pernyataan yang menghalalkan segala yang haram, yang membuatnya tahu, sebab pernyataan semacam itu tentu bukan dari Allah. Selanjutnya, pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir didatangi setan. Sosok tubuhnya buruk menjijikan, pakaiannya compang camping, dan badannya bau busuk. Lalu ia berucap, "Saya datang jauh-jauh untuk menghadapmu, semata-mata dengan maksud menjadi pelayan Syekh, semoga saya dapat diterima." Permintaannya itu diacuhkan Syekh, lalu ditampar mukanya. Seketika itu juga ia menghilang tanpa bekas. Saat muncul lagi, ia membawa obor yang menyala, maksudnya ingin membakar Syekh. Lalu beliau mengambil pedang, dan ketika akan dilepas, ia kabur terbirit-birit. Tidak lama kemudian ia datang lagi sambil menangis, pura-pura minta ampun tidak akan menggoda lagi, padahal diam-diam, ia memperlihatkan peralatan untuk menggoda manusia. Syekh berkata, "Enyahlah kamu, berkali-kali kamu datang lagi menggodaku, dan aku tidak akan terpedaya dengan rayuan serta tipu dayamu." Lalu dengan cepat beliau merampas alat-alat itu dari tangan setan dan diredamnya. Akibat kegagalan usahanya, setan itu lantas kabur lagi. Selanjutnya, diriwayatkan, Raja Baghdad yang bernama Yusuf bin Abi Mudofar, memberi hadiah kepada Syekh Abdul Qadir berupa 10 pundi-pundi uang, yang diantarkan oleh 10 kawula pengawalnya, namun hadiah itu tidak diterima Syekh. Akhirnya raja itu sendiri terjun datang kepada Syekh sambil berkata, "Saya sengaja datang ke sini untuk memberi hadiah bagi Syekh, berupa 10 pundi uang, jangan sampai tidak diterima." Lalu Syekh mengambil 2 pundi sambil dipijit-pijit pundi uang itu, dengan tangan beliau, tiba-tiba terpancarlah darah dari pundi uang itu mengalir keluar. Syekh berkata, "Coba lihat pundi itu isinya bukan uang, melainkan darah manusia, hasil dari pemerasan manusia terhadap manusia, bagaimana mungkin saya harus menerima hadiah ini?" Menyaksikan kejadian itu, sang raja merasa sangat malu kepada Syekh. Kemudian Syekh berkata, "Dengan adanya peristiwa ini, demi zat keagungan Allah, kalau sekiranya nasab keturunannya, silsilahnya tidak sampai menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti darah ini akan mengalir menjadi sungai, dan darah itu nantinya akan mengalir ke rumahnya." Selanjutnya, diriwayatkan, pada suatu hari Raja Baghdad datang lagi berkunjung ke rumah Syekh Abdul Qadir dengan maksud meminta karomah beliau untuk ketentraman hatinya. Syekh berkata, "Kiranya apa saja yang perlu saya bantu?" Dijawab oleh sang raja, "Saya minta buah apel," sedangkan pada waktu itu, buah apel belum musimnya berbuah. Lalu tangan beliau diangkat ke atas, pada waktu diturunkan kembali, tangannya menggenggam buah apel, lalu diberikan kepada raja, dan yang sebelah lagi dibelah oleh beliau sendiri. Pada waktu sang raja membelah dan mengupas apel, ternyata di dalamnya penuh dengan belatung-belatung yang menjijikan. Lalu raja bertanya, "Mengapa buah apel ini penuh dengan belatung?" Syekh menjawab, "Ya, karena buah itu telah dipegang oleh tangan kotor kedurhakaan." Mendengar penjelasan dari Syekh, raja terkejut lalu dibacanya istighfar, kemudian ia bertobat di hadapan Syekh. Dan selanjutnya, Raja Baghdad itu menjadi murid Syekh sampai ia wafat. Selanjutnya, wasiat Syekh Abdul Qadir kepada putranya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Qadir telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Razak. Beberapa wasiat itu diantaranya, "Wahai anakku,
Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya bagimu dan segenap kaum muslimin. Wahai Ananda, ayah berwasiat, bertakwalah kepada Allah, pegang syara, dan laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan pelihara pula batas-batas agama. Ketahuilah bahwa torekatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Kamu jangan berlaku tidak sopan, sebaiknya kamu bersikap sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan, serta musibah yang dihadapimu. Hendaknya kamu bersikap suka mengampuni kesalahan orang lain, dan bersikap hormat pada sesama ikhwan, dan semua fakir miskin. Jaga dan pelihara olehmu kehormatan guru-gurumu, dan berbuat baiklah jika kamu bertemu dengan orang lain, beri nasihat yang baik bagi orang-orang besar tingkat kedudukannya, demikian pula bagi masyarakat kecil di bawahmu. Jangan dibiasakan suka berbantah-bantahan dengan orang lain, kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan secara agama berupa ketidakbutuhan akan ciptaan, semisal diri. Tasawuf dicapai lewat kelaparan, dan pantangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan, dan pribadi yang bersikap tidak banyak bicara, apalagi besar mulut. Jika kamu berhadapan dengan orang miskin, jangan berpintar diri, jangan dimulai dengan ilmu, sebab unjuk ilmu membuatnya tak senang, dan ia akan jauh darimu. Sebaliknya, hendaklah dimulai dengan kasih sayang, bersikap lembut, karena kelembutan membuatnya senang dan lebih dekat padamu. Tasawuf itu dibangun di atas kerangka landasan yang kokoh pada 8 hal, yakni: pertama, kedermawanan; kedua, ridho dan pasrah, merasa senang menghadapi kegetiran kodo dan kodar; ketiga, sabar; keempat, isyarat atau memberi petunjuk; kelima, mengembara; keenam, berbusana wul atau bulu; ketujuh, pelintas limba belantara; kedelapan, fakir atau bersahaja atau sederhana. Kedelapan nilai moral itu telah dimiliki oleh: pertama, kedermawanan Nabi Ibrahim alaihi salam; kedua, keridoan, kepasrahan Nabi Ishak alaihi salam; ketiga, kesabaran Nabi Ayub alaihi salam; keempat, isyaratnya Nabi Zakaria alaihi salam; kelima, berlanglang buana seperti Nabi Yusuf alaihi salam; keenam, berbusana wul seperti Nabi Yahya alaihi salam; ketujuh, rimbawannya Nabi Isa alaihi salam; kedelapan, kefakiran atau kesederhanaan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kamu berkumpul bersama-sama dengan orang kaya, perlihatkan kegagahan dan keberanianmu, namun sebaliknya, perlihatkan kerendahan hati bila kamu berkumpul dan bergaul dengan orang-orang miskin. Hendaknya kamu mengikhlaskan diri dalam setiap laku perbuatan dan kegiatan. Seharusnya bermudawamah zikrullah, artinya, tiada putus-putusnya mengingat Allah. Kamu jangan berprasangka buruk kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Demikian pula harus berserah diri kepada Allah dalam segala tindak perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain, percayalah kepada kemampuan dirimu sendiri, baik terhadap keluarga maupun teman sejawat. Layani, dan selalu perhatikan para fakir miskin, terutama dalam 3 hal, yakni: pertama, bersikap tawadu atau merendahkan diri; kedua, berbudi pekerti yang baik dan mulia; dan ketiga, kebeningan hati, dan mengekang hawa nafsu, agar kelak kamu menjadi hidup. Perhatikan olehmu, bahwa yang paling dekat kepada Allah, ialah orang yang berbudi pekerti yang luhur. Dan amal yang paling utama, ialah memelihara hati dari melirik kepada yang lain, selain hanya kepada Allah saja. Bila kamu bergaul bersama orang miskin, berwasiatlah dengan jalan kebenaran dan kesabaran. Tentang masalah dunia, kiranya cukup bagimu 2 hal: pertama, bergaul dengan orang miskin; kedua, menghormati wali. Selain daripada Allah, segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Menyerang di bawahmu adalah pengecut, berlagak gagah terhadap sesama adalah lemah, dan berlaku sombong kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, menunjukkan ketidaksopanan. Ketahuilah bahwa tasawuf dan fakir,
merupakan dui tunggal kebenaran yang hakiki, bukan bercanda atau main-main. Oleh karena itu, jangan dicampur dengan bercanda. Sekianlah wasiat ayahanda padamu, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya padamu, dan pada murid-muridku, atau siapapun yang mendengar wasiat yang disampaikan ini, semoga dapat mengamalkannya dengan diiringi keagungan dan syafaat junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Detik-detik wafatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menjelang akhir hayatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, malaikat Israel datang mengunjungi Syekh dikala matahari akan terbenam keperaduannya. Malaikat Israel itu datang membawa surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Syekh dengan alamat sebagai berikut, yang artinya, surat ini dari Zat yang Maha Pengasih, disampaikan kepada wali yang dikasihi. Kemudian surat tersebut diterima oleh putranya yang bernama Sayyid Abdul Wahab. Setelah diterima, masuklah dia bersama malaikat Israel. Sebelum surat dihaturkan kepada Syekh, beliau sudah mengerti bahwasanya beliau akan pindah ke alam uluwi atau meninggal dunia. Syekh berkata kepada putra-putranya, jangan terlalu dekat, supaya menggeser agak jauh, karena lahiriahnya, aku bersama-sama dengan kamu, sedang batiniahnya, aku bersama dengan selain kamu, dan supaya diperluas ruang ini, karena hadir selain daripadamu. Siang dan malam harinya, tak henti-hentinya beliau mengucapkan, Allahu, Allahu, Allahu. Terdengar suaranya nyaring, lalu suara lembut tidak terdengar lagi, dan meninggallah waliullah nan agung itu, pergi ke haribaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada malam Senin Ba'da Isya, pada tanggal 11 Rabiul Akhir, tahun 561 Hijriyah atau 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Sekian kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang bisa kami sampaikan untuk kalian semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.